Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NPM 0738241106. Program studi yaitu Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Khairul Ternate. Baik, saya akan mencoba mempresentasikan tentang bibliografi. Baik, sebelum kita lanjut tentang bibliografi, apa arti dari bibliografi? Bibliografi adalah daftar pustaka yang mencakup isi dan deskripsi suatu buku, meliputi judul dan pengarang, edisi, cetakan, kota atau penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan ukuran tinggi buku dan ISBN. Dan bibliografi juga atau daftar pustaka adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel, dan bahan-bahan penerbitan yang lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang tengah digarap Keraf Keraf 1994 tutup kurung. Ya, baik, langsung saja. Bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi buku, penelitian, artikel, atau bahan lainnya yang dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung. Buka kurung Sunyono, 2012 tutup kurung. Baik, kita langsung saja masuk ke fungsi daripada bibliografi. Ya, yang perlu kita ketahui daripada fungsi dari bibliografi adalah: satu, untuk membantu ilmuwan agar lebih cepat dalam penemuan dari informasi dan bidang-bidang mereka. Baik, dan yang kedua adalah ini memperkenalkan dan mempromosikan ini pustaka milik perpustakaan yang tertentu. Baik, dan yang ketiga adalah sebagai sarana proses temu kembali. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui perkembangan penerbit berkala maupun yang lainnya. Baik, dan kita lanjut fungsi daripada bibliografi, yaitu fungsi daripada bibliografi adalah memberikan deskripsi yang penting tentang buku, majalah, dan sebuah bahan penerbitan secara keseluruhan. Referensi dan pada catatan kaki yang dipergunakan untuk menunjuk kepada sumber dari pernyataan atau ucapan yang digunakan dalam teks. Biografi juga berfungsi sebagai pelengkap dari catatan kaki. Bila seseorang pembaca ingin mengetahui lebih lanjut tentang referensi-referensi yang terdapat pada catatan kaki, maka ia dapat mencarinya
di bibliografi. Baik, dan sekarang kita masuk di unsur-unsur bibliografi. Ya, unsur-unsur biografi, unsur-unsur yang telah disebutkan sebelumnya dapat bervariasi tergantung pada jenis sumber pustaka yang digunakan. Oleh sebab itu, cara penyusun bibliografi tidak seragam bagi semua bahan referensi. Ya, bahan referensi. Tergantung dari sifat bahan referensi tersebut, yaitu tentang informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi sebuah sumber pustaka. Unsur-unsur ini harus dibutuhkan, ini tahun terbit, tempat terbit, dan si penerbit tersebut. Ya, jadi berikut adalah beberapa unsur dari bibliografi, yaitu 1. Nama pengarang ditulis secara lengkap dan benar. Dan yang kedua adalah judul buku termasuk judul tambahannya. Dan yang ketiga adalah data dari publikasi meliputi penerbit, tempat dan terbit, tahun, cetakan, nomor maupun jilid, dan jumlah halaman-halaman lainnya. Dan yang ketiga adalah nomor dokumen seperti ISBN untuk buku dan ISSN adalah untuk terbitan yang berseri. Ya, berseri. Dan yang selanjutnya adalah keterangan fisik dokumen seperti ukuran dan tinggi buku. Dan yang terakhir adalah catatan seri jika ada. Baik, kita masuk kepada cara penyusunan bibliografi. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam penyusunan bibliografi. Adalah yang satu adalah nama pengarang ditulis berdasarkan urutan abjad. Dan yang selanjutnya adalah jika tidak ada nama pengarang dalam judul buku atau artikel, ditulis berdasarkan urutan abjad. Dan yang ketiga adalah jika pengarang menulis lebih dari satu karya dengan judul berbeda, maka cukup tuliskan nama pengarang pertama dan diganti dengan garis-garis untuk nama-nama berikutnya. Baik, yang selanjutnya lagi adalah jarak antara baris bibliografi. Dari antara bibliografi adalah 1 spasi, koma, sedangkan jarak antara pokok adalah 2 spasi. Baik, baris pertama bibliografi dimulai dari margin kiri, sedangkan
ini baris berikutnya menjorok ke dalam sekitar dalam sekitar 3/4 ketikan. Baik. Yang selanjutnya adalah bibliografi berisi daftar bibliografi berisi daftar terperinci semua sumber yang dirujuk dalam kutipan dalam sebuah karya tulis atau proyek atau penelitian. Baik, sekarang kita masuk pada gaya penulisan bibliografi. Ya, gaya penulisan bibliografi. Bibliografi atau disebut juga gaya sitasi. Beberapa gaya penulisan bibliografi yang umum digunakan yaitu jarak antara baris dengan baris satu untuk referensi adalah suatu spasi, akan tetapi jarak antara pokok dengan pokok lainnya adalah 2 spasi. Dan kedua adalah baris pertama dimulai dari margin kiri baris kedua dan seterusnya. Di tiap pokok harus dimasukkan dalam sebanyak 3 atau 4 ketikan. Dan penulis ditulis paling awal dengan nama belakang terlebih dahulu, diikuti nama depan dan tengah. Dan selanjutnya tahun terbit ditulis setelah nama penulis. Baik, kita lanjut lagi. Ini judul buku ditulis secara lengkap dengan format italik atau tutup kurung miring. Dan yang selanjutnya adalah kota penerbitan dan nama penerbitan ditulis di bagian akhir. Baik, kita lanjut pada contoh penulisan bibliografi. Baik, contoh penulisan bibliografi adalah buku nama belakang, nama depan, tahun, judul buku, kota, dan penerbit. Dan yang kedua adalah artikel jurnal, nama penulisan, tahun, judul, artikel, nama jurnal, volume maupun halaman. Yang ketiga adalah nama penulis, tahun, judul, artikel, nama situs, dan tanggal akses. Baik, dan yang selanjutnya adalah nama ponsenter, tahun, bulan, tanggal unggahan, judul podcast atau judul podcast, kanal podcast, dan lain-lain. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan daripada biografi. Ya, kesimpulan daripada
Kesimpulan daripada biografi adalah tanggapan atau pendapat penulis tentang tokoh-tokoh yang diceritakan. Kesimpulan ini juga mencakup peristiwa atau masalah yang dialami oleh tokoh tersebut.